أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب العلامة شيخ محمد بن عمر النووي البنتاني، الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan kembali untuk mengisi, ya, meskipun statusnya saya menggantikan guru kita Al Habib Hamid yang sedang berada di Yordan, ya.
Nah, oleh karenanya untuk mengisi kekosongan, mari ya seperti biasa, kalau giliran saya akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ya, yang dimana kitab ini berisi tentang fadail ataupun keutamaan-keutamaan yang akan kita pelajari bersama. Ya, nah pada pertemuan beberapa yang lalu kita sudah mempelajari tentang fadailul ilmi wal ulama. Ya, tentang keutamaan ilmu dan juga ulama. Ya, nah pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada judul yang baru yaitu fi fadilati la ilaha illallah. Ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Fi fadilati la ilaha illallah. Qala al-Faqihani anna mulazamata zikruha inda dukhulil manzil tanfi al-faqr. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kaba'iri. Qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir qala yughfar li ahlihi wa li jiranihi rawahu al-Bukhari. Berbicara tentang keutamaan ataupun fadilah la ilaha illallah, ya. Di sini qala al-Faqihani, berkata salah seorang ulama yang bernama al-Faqihani, kata beliau, anna mulazamata zikriha inda dukhulil manzil tanfi al-faqr. Ya. Jadi orang yang membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah saat orang tersebut akan masuk ke dalam rumah, maka orang tersebut akan terbebas dari kefakiran. Ya. Jadi kalau kita pengen hidup ya bahagia dunia akhirat, ya, tuh paling tidak setiap kita akan memasuki rumah kita, ya, setelah salam itu kita baca apa nih? La ilaha illallah. Ya. Karena itu akan menjauhkan kita dari kefakiran. Ya. Karena di dunia ini kan Nabi sudah katakan ada dua hal yang paling dibenci dan ditakuti oleh manusia. Dua hal itu apa? Yang pertama al-faqru dan yang kedua al-mautu. Ya. Ini enggak ada orang di dunia ini yang pengen hidup susah. Ada enggak yang mau hidup susah di dunia ini? Ada. Ya. Enggak ada. Ya meskipun hanya sekedar punya sepeda, alhamdulillah. Ya. Lah kalau kita pengen hidup di dunia, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya hidup susah di dunia. Ada enggak orang doa begitu? Enggak ada. Ya. Di mana-mana orang kalau berdoa itu pasti minta apa? Rezeki. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiron mubarakan, tuh semua diminta tuh. Ya, rizqan wasi, rezeki yang luas. Halalan yang halal, thayyiban yang thayyib, mubarakan yang memberikan keberkahan tuh. Ya. Nah, ini rezeki yang selalu kita minta biar kita hidup dunia ini apa ya? Senang. Ya. Tuh, karena kita selalu membaca doa kan, ya, doa yang dikatakan orang kita bilang suka dengan sebutan doa sapu jagat tuh doanya apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuh. Ya. Jadi kita minta ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Ya, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat juga kehidupan yang
Bahagia. Wa qina azabannar, dan dilindungi atau dijauhi kita dari apa? Dari siksa api neraka. Itu keinginan kita yang kita pengen tuh Pak, Bu. Ya, hidup di dunia dalam keadaan apa? Bahagia. Ya, tuh. Nah, yang kedua, yang ditakuti oleh manusia itu apa? Al-mautu. Ya, kematian. Saya yakin di sini nggak ada yang mau mati sekarang. Ada nggak yang mau mati? Yang tua kali mau duluan. Ya, nggak ada yang mau pengen mati sekarang. Ya, kenapa? Alasannya entar dulu Ustadz belum siap, padahal bukan belum siap, takut. Ya, sebenarnya kematian itu buat orang yang beriman itu adalah suatu karunia. Ya, makanya Nabi katakan al mautu khairun lil mu'min. Ya, kematian itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, tapi memang kadangkala kita juga kalau doa, boleh gak kita minta mati doa? Boleh gak? Gak boleh. Ya, orang yang lagi sakit aja minta mati, boleh gak? Gak boleh. Ya kan? Kan dalam riwayat pernah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengunjungi salah seorang sahabatnya yang sakit, tuh sahabat minta sama Nabi, ya Rasul doain saya dong biar cepat mati aja. Kata Nabi, jangan. Ya, emang kenapa? Nggak enak sakit ya Rasul katanya. Ya, tersiksa. Tuh. Ya. Ya memang yang namanya sakit itu kan secara zahir emang nggak enak. Ya, zahirnya nih. Ya, tapi hakikat yang sebenarnya orang yang beriman diuji dengan suatu penyakit berarti itu orang lagi diapain? Yughfar min dzunubi. Lagi diampunin dosa-dosanya itu. Ya. Kalau kita orang hidup di dunia nggak merasa sakit, jangan sombong. Nggak pernah sakit sama gua mah nggak pernah sakit hidup di dunia. Nggak kayak orang-orang bentar-bentar ampek, ya, bentar-bentar pilek, ya, bentar-bentar beli obat, ya. Bukan begitu, justru kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan cobaan kita berupa penyakit, berarti Allah apa ya? Masih sayang sama kita. Ya, tuh kenapa? Karena kita manusia yang nggak pernah luput dari dosa, ya, minta apaan tuh? Minta diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara Allah mengampuni dosa kita dengan apa? Berupa penyakit. Ya, makanya secara zahir memang penyakit itu nggak ada yang enak. Ya, tapi hakikatnya adalah apa? Suatu pengampunan dosa yang Allah sedang berikan kepada hambanya yang dia cintai. Ya, tuh. Orang kalau dicintai biasanya kan diuji. Ya, ada gak orang bercinta tanpa ujian? Ada gak? Nggak ada. Ya, seorang laki, seorang pemuda-pemudi sedang dirundung cinta, pasti banyak ujiannya gak? Banyak. Ya, terbentar tuh ceweknya minta beliin ano, ya kan? Minta beliin ono. Dia tahu lakinya calonnya belum kerja. Ya itu ujiannya. Kenapa lu pacaran kan begitu? Ya, jangan pernah mencari masalah kalau nggak pengen dihadapin oleh masalah. Tuh, ya. Jadi apa? Jadi ya, dua hal itulah yang ditakuti oleh siapa? Oleh manusia. Yang pertama al-faqru, hidup dalam kesusahan, dan yang kedua al-mautu, kematian, ya. Tuh. Nah, di sini ya, wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha, ya, dan barang siapa yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dipanjangin. Apanya yang dipanjangin? La-nya. La ilaha illallah. Tuh. Ya, jadi panjangin, jangan la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Ya. Nah, orang yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya, apa ganjarannya? Hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Kalau tuh orang memiliki 4.000 dosa yang besar, dosanya bakal diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Betapa enggak enaknya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya.
Kita ini manusianya kecil, dosanya banyak. Ya, umurnya pendek-pendek, dosanya banyak. Ya kan? Kita harus sadar karena Nabi sudah katakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ya, yang namanya manusia itu apa? Enggak lepas dari apa? Ya, khata', salah. Wan nisyan, lupa mulu. Ya. Manusia yang enggak lupa cuma satu, apa yang enggak pernah lupa? Apa, Bu? Bu, fulus. Ya, fulus enggak pernah lupa. Ya, orang sesakit apapun namanya duit ingat. Ya, Bu ya? Benar enggak, Bu? Benar. Ya. Di sini enggak ada yang kayak gitu, orang pancoran tuh kayak gitu tuh. Ya. Padahal udah sakitnya parahnya kayak apa ya, tapi giliran dikasih duit ditahu. Ya, yang biru, yang merah sama yang hijau. Ya, lu orang tua lu kasih duit seginian katanya. Ya, anak enggak tahu diri. Mana yang merah katanya tuh. Padahal lagi ngapain? Lagi sakit itu. Ya, tuh. Nah, kita nih ya sudah memiliki banyak kesalahan, banyak dosa, ya. Salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad agar dosa-dosa kita diampunin banyak-banyakin apa? Membaca la ilaha illallah. Tuh, ya. Jadi apa? Jadi ya gampang ya 4.000 Bu. 4.000 Pak dosa besar kita diampuni lantaran kita ngapain? Membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya. Ya. La ilaha illallah. Ya, jangan panjangan banget jangan. Ya, sedang-sedang aja. Ya, kayak kita lagi nalkinin orang yang mau meninggal kan tuh kan gitu kan. Ya. Jangan nalkinin orang yang mau meninggal kayak orang baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Ya. Pelan-pelan di telinga kanannya tuh. Bacain. Ya. La ilaha illallah. Liatin matanya, Bu. Kalau matanya berkedip berarti itu bereaksi itu dia. Ya. Kenapa? Kalau orang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi apa? Dakhalal jannah. Ya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang di akhir hidupnya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, Allah ya, Nabi jamin dipastikan tuh orang bakal masuk mana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang lagi sakarat jangan ditanya apaan warisannya, Bu. Ya, lagi sakarat tanya, "Bang, warisan lu apaan aja gue belum tahu." Nah, ya, padahal dia sedang menghadapi suatu kondisi yang berat. Ya, yang dimana orang tuh ya saat sakaratul maut jangankan kita Bu manusia biasa ya Rasulullah saja ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah ya saat itu Rasul ditanya wahai Rasulullah keadaan apa yang paling ditakuti oleh manusia Rasul menjawab saat dia sedang sakaratul maut ya jadi ketika orang lagi sakaratul maut itu harus diapain dibimbing dengan ucapan bacaan tahlil apa itu la ilaha illallah. Tuh, ya. Bisa enggak Bu baca la ilaha illallah, Bu? Bisa. Cuma males kita ya. Bisa, emang kita bisa semua, enggak ada enggak bisa ya. Ya, tapi kadang apa ya, nganggap remeh kita nih. Ya, masuk rumah masuk aja. Ya, pas sebelum kaki kita masuk ke langkah ke dalam rumah tuh Bu, baca nih. La ilaha illallah. Pelan-pelan aja jangan gede-gede. Ya, entar keras-keras lagi bacanya tuh. Ya, orang bilang nih orang ngapain nih pulang dari mana tuh? Ya masuk rumah tumben-tumbenan baca la kenceng amat. Ya, tuh, ya. Yang sekira kita yang denger aja dah. Ya, pelan-pelan tuh. Kalau kita pengen hidup kita dijauhkan dari kefakiran. Kalau pengen apa? Dosa-dosa kita diapain? Diampunin dosanya meskipun 4.000 dosa besar yang udah kita lakukan tuh diampuni oleh Allah. Ya, tuh. Qalu ya Rasulullah. Ya, para sahabat bertanya, "Fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir." Ya Rasul,
Bagaimana tuh orang yang tadi membaca la ilaha illallah, kalau tuh orang nggak punya dosa, ya. Artinya dosanya nggak banyak lah kayak kita nggak, ya. Dosanya dikit doang, ya. Kenapa? Ya. Dosanya dikit doang tuh. Nah, apa yang akan diberikan kepada siapa? Qala Rasul menjawab, yughfar li ahlihi. Maka yang akan mendapatkan ampunan itu adalah siapa? Keluarganya. Pak, Bu. Ya, keluarga kita, Bu, lantaran ada orang baca la ilallah jadi diapain dosanya? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wali jironihi. Subhanallah. Tetangganya juga diampunin, Bu. Ya. Makanya kita cari rumah bertetangga sama orang-orang yang apa ya? Yang baik, ya. Jangan nyari rumah kita pengen yang keren aja padahal tetangga kita terpekong semua itu. Ya. Kenapa? Itu kadang-kadang kita tuh anggap remeh tetangga kita tuh, Bu. Ya maaf ya. Yang namanya tetangga kadang bawa apa ya? Bawa sial. Ada nggak? Ya. Benar, Bu, Pak. Ya, jangankan kita yang hidup, Bu. Orang mati aja tuh ketika dia meninggal dunia, dikuburkan di tempat yang di tempat itu ada orang yang disiksa. Itu kita tuh yang meninggal tuh ngerasain nggak? Ngerasain keberisikan. Berisik amat orang lagi diapain sih? Benar. Ya, lagi dikemplangin malaikat, kumplang gitu. Ya, terganggu. Ya, makanya kalau bisa kita cari, ya, kita nguburin orang tua kita, saudara-saudara kita, jangan lihat mahalnya itu tempat. Cari tuh tempat di mana orang-orang baik diapain? Dikuburkan di situ. Ya, tuh, Bu. Keberisikan itu tuh kita tuh. Ya, orang tua kita nggak teriak aja tuh. Coba kalau diteriak tuh. Ya, gimana sih lu, Nak? Kok ayah lu kuburin di sini nih? Kanan, kiri, depan, belakang lagi berisikan saya nih. Diapain? Dikemplangin malaikat tiap hari nggak berhenti-berhenti. Ya, itu. Tapi kalau dia dikuburkan di samping orang-orang baik, Masya Allah, itu pun dia mendapatkan apa? Kenikmatan. Itu orang yang udah meninggal dunia. Ya, apalagi kita orang yang hidup. Ya, cari tetangga yang baik. Ya bukan masalah dia muslimnya lah, yang penting baiklah, apalagi dia muslim. Ya, itu. Insya Allah dia akan menjadi apa? Ya, memberikan kebaikan buat kita. Kenapa? Lantaran tuh orang baca kalimat la ilaha illallah, kita selaku tetangganya diapain? Diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, enak gak? Enak banget. Orang yang baca la ilaha illallah kita yang diampunin dosanya. Ya, kenapa? Karena kita berkawan, berteman sama orang yang baik, ya. Tapi kalau kita berkawan, berteman sama orang yang nggak baik, jangankan baca la ilaha illallah, ketemu aja nggak pernah ngucapin salam. Ya, ketemu hello, ya, oi, ya, oi, ya doang. Ya, jangan salam. Ketemu orang yang beragama Islam ngucapin salam, ya, itu. Baik. Rawahu al-Bukhari. Tuh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi, Bu. Ya, bukan saya, Imam Bukhari. Ya, kalau saya Bukhari doang. Ya. Tuh, Imam Bukhari kalau dia ngeluarin hadis, riwayatnya pasti sahih. Ya, enggak diragukan lagi tuh. Ya, pokoknya hadis yang sanadnya apa perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pasti hadisnya itu adalah sahih. Ya, seperti apa? Dalil atau argumen yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu, ya, kata Imam Syafi'i, aku tidak akan pernah menggunakan argumen atau dalil kecuali hadisnya itu sahih. Ya, makanya beliau katakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi. Ya, kalau hadis yang aku gunakan hadis sahih, berarti itu adalah pendapat dariku, kata Imam Syafi'i. Ya, meskipun nih ada hadis, nanti ada hadis hasan, ya, ada hadis apalagi itu dhaif, ya, masih boleh kita pakai. Yang enggak boleh adalah hadis mauquf, hadis maudhu. Ya, hadis maudhu itu hadis yang palsu, enggak boleh kita,
ya bilang itu hadis padahal bukan hadis ya. Tuh. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Ya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, apa ganjarannya? Jaa yaumal qiyamah wajhuhu kal qamar lailatal badri. Subhanallah. Nanti di hari kiamat, tuh orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, dia akan dibangkitkan dari kubur ketika dia datang dari bangkitan Allah itu, wajahnya seperti bulan purnama. Bu, bulan purnama kayak apa cakepnya itu terang gitu. Ya. Tuh. Lantaran kita baca la ilaha illallah 100 kali doang gitu. Ya, nanti kita waktu dibangkitkan muka kita bercahaya seperti apaan? Bulan purnama. Ya, bukan seperti matahari panas. Ya, tapi bulan purnama tuh, Bu. Bisa gak, Bu, ngamalin, Bu? Insya Allah. Biasanya yang rajin emang ibu-ibu. Ya, bapak-bapak lebih rajin. Ya. La ilaha illallah. Baik. Ai at-tamam wa huwa lailatu 14. Ya, biasanya kan kalau bulan purnama itu datangnya tanggal berapa itu? Tanggal 14 malam 15. Ya kan? Tuh, bercahaya, Bu. Ya, ibu-ibu kalau lagi bulan purnama itu nggak perlu pakai lampu, Bu. Ya. Di luar, kalau di rumah harus pakai lampu gelap. Ya, kenapa? Karena cahaya bulan purnama itu subhanallah ya bisa menerangi ya seluruh apa tuh jagat ini tuh dengan datangnya tanggal 14 atau malam 15 daripada bulan Zulhijjah ya. Tuh. Maaf bulan Hijriyah ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling baik adalah apa? Membaca la ilaha illallah. Ya. Ini memang banyak redaksi hadis, Bu. Ada afdaluz zikri, ada afdalul qiraah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha illallah. Wa afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah adalah apa? Qiraatul Quran. Ya. Sebaik-baik ibadah adalah qiraatul Quran. Kenapa, Bu? Ya, sebaik ibadah kita karena di Al-Qur'an itu mencakup semua bacaan zikir ada di dalamnya. Ya, tapi kalau untuk zikir yang tersendiri adalah apa? Membaca la ilaha illallah. Tuh, ya. Kenapa zikir bacaan la ilaha illallah itu bacaan zikir yang terbaik? Ai li annaha kalimatut tauhid. Ya, karena bacaan la ilaha illallah itu adalah apa? Kalimatut tauhid. Ya, jadi kalau ditanya kalimatut tauhid bunyinya seperti apa? La ilaha illallah. Ya, kalimatut takbir bunyinya seperti apa? Allahu akbar. Ya, kalimat tasbih bunyinya seperti apa? Subhanallah. Tuh. Kalimat tahmid seperti apa? Walhamdulillah. Tuh, ya. Itu kita harus tahu, itu namanya kalimatut thayyibah. Ya, ucapan ataupun kalimat-kalimat yang apa tuh? Yang baik, yang selalu kita lantunkan ya, biar bibir kita ini kita basahi dengan membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan. Wa tauhidu la yumasiluhu syai'. Ya. Jadi yang namanya tauhid atau mengesahkan Allah itu tidak bisa menyerupai sesuatu apapun. Artinya ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti jangan ada sedikit pun kita menyatakan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah.
Ya. Apalagi kita sudah membaca takbir. Allahu Akbar. Ya. Allah yang maha besar. Berarti yang lainnya kecil. Ya. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti yang ngaku Tuhan itu bohong. Ya. Tapi zaman sekarang nggak ada yang ngaku Tuhan ya orang ya. Ya nggak kayak orang dulu. Ngaku Nabi banyak ya. Ngaku Tuhan nggak ada. Kayak Fir'aun lu ngaku Tuhan tuh. Ya. Namrud ngaku Tuhan. Ya. Fir'aun kan dalam Al-Quran dia bilang ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kamu yang tinggi. Ya. Dari mana Tuhan? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, dialah Allah, dialah Tuhan yang pantas, yang layak untuk diapain? Disembah ya. Jadi kalimat ya at-tauhid itu la yumasiluhu. Tidak ada apanya itu? Tidak ada tandingannya ya. Enggak boleh kita menandingi Allah. Baik. Wali anna laha ta'siran fi tathhiril batin. Ya, karena bacaan la ilaha illallah itu juga memiliki pengaruh untuk apa? Tathhir al-batin. Ya, membersihkan atau mensucikan apa nih? Jiwa kita nih. Ya, diri kita, ya. Ya. Kan masih banyak orang-orang Bu, ya, yang mereka lebih percaya kepada selain Allah. Ya, jangan jauh-jauh kita juga kadang kala kita nggak sadar loh Bu. Ya, kita bilang itu duit segalanya. Ya, kalau kita sudah menyatakan uang, duit itu segalanya berarti Allah kalah dong sama duit. Ya. Padahal yang harus kita jadikan segalanya adalah Allah. Ya. Rezeki yang kita dapat berupa uang dari siapa? Allah. Rezeki yang kita dapat berupa kesehatan datangnya dari siapa? Allah. Ketenangan jiwa yang kita dapat datangnya dari siapa? Allah. Tuh, ya. Kadang-kala orang kan ada tuh, ya, dia lagi susah banget hidupnya, lagi butuh banget duit tuh. Ya, ada orang apa tuh, ketika dia minjem, dibantuin, akhirnya keluar omongan apa tuh? Untung ada ente katanya. Ya, iya ada gua, coba lu kalau nggak ada gua mampus lu katanya. Nah, berarti kan apa tuh? Ya, sudah mendahulukan takdir. Ya, padahal manusia ini hanya sekedar apa? Wasilah. Ya, sekedar perantara. Kullu syai' ya'tin minallah. Ya, segala sesuatu yang kita nikmatin nih Bu, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah, hati kita bisa merasakan, bibir kita bisa menikmati ya, nikmatnya makanan. Itu dari siapa sih? Allah. Ya, bukan dari yang lain. Ya, rezeki yang kita dapetin dari siapa? Allah. Ya, kita kerja, Bu. Ya, kita kerja tuh bukan karena bos kita yang ngasih duit, tapi siapa? Allah. Nah, orang nggak kerja ada gak yang dapat duit? Ada gak? Ada. Ya, kan rezeki itu ada dua Bu. Ada rezeki yang harus dengan usaha, ada rezeki yang nggak pakai usaha. Ada gak? Ada. Nah, orang dikasih rezeki tanpa usaha karena ketakwaannya kepada Allah, karena ketawakalan yang tinggi kepada Allah, akhirnya itu apa tuh? Rezeki datang min haitsu la yahtasib. Ya kan? Tuh. Kenapa? Karena dia dekat dengan yang punya atau sang pemberi rezeki. Siapa? Allah. Ibu, ibu-ibu pernah nggak dapat rezeki yang nggak pakai kerja, Bu? Bu, pernah nggak, Bu? Hmm? Pernah nggak? Pernah Ustaz tuh dari suami lain. Ya. Suami itu memberikan nafkah namanya. Ya, tuh. Ibu lagi asik-asik ngobrol sama suami, ya. Ada orang datang ngetok pintu tetangga, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada teman tetangga kita bawain sayur asem. Ya kan? Itu sayur asem rezeki bukan? Rezeki. Padahal emang kemarin nih ngomong sama lakinya, "Bang, hujan-hujan gini enaknya makan sayur asem ame tempe bacem, ame ayam goreng bumbu." Ya, baru ngomong, orang ngetok, tok tok tok, "Assalamualaikum, Mbak ini saya agak sedikit sayur asem ya." "Alhamdulillah."
Ya, nggak perlu ke pasar kan, Bu? Perlu ke pasar nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita udah dapat rezeki itu dari Allah. Siapa yang gerakin tuh hati orang tetangga kita? Allah. Ya, lu bawain lu. Ya, di sono orang pancoran Bu Hori lagi pengen banget makan sayur asem lu. Bawain aja nggak apa-apa sayur asem pakai serai dah biarin. Ya, tuh nggak apa-apa. Ya, biar apa itu? Itu namanya rezeki yang kita dapat tahu-tahu nggak pakai usaha, Bu. Ya, tuh. Ya bukan berarti kita berpangku tangan, udah dah saya mau yang kedua aja Ustaz, dapat rezeki yang nggak pakai usaha, kagak juga. Ya, kita dekat gak sama Allah? Sedekat apa kita sama Allah? Ya, setinggi apa ketakwaan kita kepada Allah? Setinggi apa ketawakalan kita kepada Allah? Jangan kita banyak minta macam-macam, sementara apa yang Allah suruh kita masih banyak kita ngapain? Tawar menawar. Ya, tuh jangan sampai. Baik. Fayufidu nafyul alihah. Ya, nah ini berfaedah kalimat tauhid itu nafyul alihah, meniadakan tuhan-tuhan lain biqaulihi dengan ucapannya la ilaha, ya, tidak ada Tuhan illallah. Ibu, ya, kalau ibu-ibu ikut kelompok Abah Anom yang di sini Suryalaya tuh ya. Ya, ilalnya itu enak tuh Bu tuh. Ilaha illallah. Ya. Udah pernah ikut belum, Bu? Ya, pernah ikut ya, pernah ikut. Ya, sekali-kali datang ke ziarah dong. Ya, ke Suryalaya itu. Ya, nanti Ibu belajar talqin di sana, ditalkinin sama syekhnya sana tuh. Ya, belum kita baca tuh. Enak Bu, ziarah di sana habis ziarah dikasih makan. Kayak di sini habis ngaji dikasih makan. Di sini dikasih makan gratis, Bu. Ya. Nggak perlu bayar kagak. Nggak ada orang minta-minta di sini nggak ada. Ya, kalau tempat-tempat lain kan kayak makam Sunan Gunung Jati itu, ya, di mana aja ada orang apa itu? Tidak minta. Ya, sebanyak anak tangga sebanyak itu pula orang minta-minta. Iya. Ya, apalagi di Banten tuh. Ya, ilah setiap anak tangga ada orang minta-minta. Ya. Tuh, di sana bersih tempatnya juga enak, bersih banget dah. Ya, kita ziarah juga nyaman, tenang, wangi, bukan hanya bersih juga wangi. Ya, begitu selesai makan disuruh makan. Makan juga ngambil sendiri, Bu, nggak disendokin. Iya, Ustaz, bener. Ya, ngambil sendiri. Mau nambah 3 kali boleh nggak? Boleh, asal kagak malu. Ya. Ya ngambil sendiri kan berarti bebas. Ya, silakan. Menunya juga bukan menu abal-abal, Bu. Silakan Ibu coba. Nanti menunya itu ada ayam beda, ikan beda, tahu tempe beda. Ya, bukan emang beda, bukan namanya, emang benar ada lauknya itu. Ya, tuh lengkap Bu. Sehat kita sarapan sono tuh, gratis. Yang penting kita modal bensin aja sama mobil sono dah. Hah? Kenapa? Berangkat bismillah. Dari mimpin Pak Haji Eko ya. Mobil tanggung Pak Haji Eko tenang gratis. Ya. Amin, doain biar sehat Pak Haji Eko ini. Ya, panjang umur bisnisnya tambah, ya, tambah berkah. Amin. Ya robbal alamin. Doain orang yang baik-baik, Bu. Orang baik, Bu, dia senang kita kebagian senangnya. Ya, Bu ya. Ya, orang susah kita kebagian susahnya enggak? Agak. Ya, orang senang kita dibagi kalau orang baik itu. Dia susah, emang dibagi kita susahnya? Agak. Ya, dia ngelapor sama Allah tuh. Hebatnya orang baik itu, Bu. Giliran senang bagi-bagi, giliran susah diem aja. Kenapa? Karena dia sadar, gue susah ngapain gue ngomong ke orang. Gue ngomong aja sama siapa? Allah, bangun malam, connect ya. Minta ya Allah, berikanlah kehidupan yang terbaik tuh. Ya, Bu ya. Jadi apa? Ya, kalimat la ilaha illallah itu ya apa? Merupakan kalimat tauhid, kalimat pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bisa membersihkan jiwa kita dari segala macam apa? Bentuk keyakinan-keyakinan yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa afdalud du'a alhamdulillah.
Ya, dan sebaik-baik doa adalah apa? Membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini berarti kalimat apa itu? Tahmid, ya, pujian, ya. Kenapa Bu? Kita tuh ya selalu dianjurkan untuk apa? Mengucapkan kalimat tahmid. Karena kita harus sadar tadi yang saya katakan semua yang kita nikmati ini datangnya dari siapa? Allah. Allah sudah katakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya. Apa-apa yang kamu dapatin dari nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kita harus menyadari itu semua datangnya dari Allah bukan dari yang lain. Makanya kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Ini syarat berhenti satu ya? Berhenti. Enggak. Itu ya. Enggak ada kan? Kan suruh berhenti kayak rame banget deh. Ya. Tuh. Nah, kita kan kadang Bu ngucapin alhamdulillah saat kita dapat rezeki doang. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap rezeki itu identiknya dengan uang. Ya, padahal kan yang namanya rezeki itu tidak terbatas dengan uang saja. Kita hidup sehat rezeki bukan? Rezeki. Kita hidup tenang rezeki bukan? Rezeki. Ya, kita Bu hidup di dunia, duit banyak sehat enak gak? Enak banget. Ya, nggak punya duit sakit enak gak? Nggak enak. Ya, orang punya duit aja sakit nggak enak, apalagi nggak punya duit, kita udah nggak enak lagi gitu. Ya, mendingan mana Bu? Duit banyak sakit, apa duit banyak sehat? Kan bilang itu nyawatnya banyak sehat. Ya, duit banyak sehat. Ya Bu ya, doain lakinya makanya, doain suami biar sehat panjang umur. Ya, doain yang baik-baik buat laki kita. Insya Allah dia nggak selingkuh dah. Ya, ya Pak ya. Iya. Aman ya. Aman insya Allah orang-orang titian sih insya Allah suaminya ahlu tauhid semua. Ya, suami-suami orang titian asri ini orangnya ahlu tauhid. Kenapa ahlu tauhid? Cukup dengan satu saja. Ya, kan kita lagi belajar tauhid sekarang ini. Ya, jangan luar dah kesian. Ya, yang satu cukup udah. Ya, jangan nyari masalah dah kita Bu. Iya Bu ya. Ya, jangan nyari masalah dah kita. Ya, satu aja kagak beres apalagi dua. Ya, jangan sampai nanti itu ya kita ikut-ikutan lagi, jangan ya. Orang kita kan bawaannya belagu aja, mau bergaya dia ya, kawin 2, 3 kerjaan tukang ngojek. Iya bukan nggak apa-apa, kan kita harus mengukur diri ya. Itu kasihan kan kita nikah nanti punya apaan, punya anak mah nggak perlu makan, mah nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan, perlu. Ya, tenang Ustadz kan ada Allah. Iya ada Allah, tapi ada sebabnya Pak Ul. Ya, sebab kita apa-apa kita bilang Allah, kita nyari masalah, kita tahu kondisi kita. Cuma kita berbuat yang membuat jadi masalah itu jadi masalah. Ya, udah tahu kita susah, jangan bikin tambah susah. Ya, udah tahu punya utang, belanjanya banyak banget. Kan tambah susah bukan? Tambah susah. Ya, udah hidup di dunia ini apa adanya aja, Bu. Ya, punya duit alhamdulillah, nggak punya duit minjem. Minjem. Boleh ke dalam Islam minjem? Boleh, pusing-pusing amat. Ya asal digantiin. Ya, jangan minjem kagak gantiin. Gue pura-pura minjem lah sama Pak Haji Eko. Jadi kan orang kaya, gue pura-pura aja ntar gak bisa minjem, gue pura-pura lupa dah. Boleh gak tuh? Gak boleh. Boleh lagi. Ya, gak boleh kayak gitu tuh. Kenapa? Bu, orang ngutang nggak gantiin dosanya lebih gede daripada dia mencuri. Kenapa? Ya, mencuri jelas dia dosanya karena dia mencuri doang. Kalau orang ngutang nggak bayar utang, ya
dia dosanya double. Dosa satu dia ngebohongin tuh orang yang ngasih pinjaman karena dia udah buat kebaikan. Yang kedua dia nggak gantiin apa? Utangnya. Awas. Ya. Sesuatu yang paling ya menjadikan seorang senang atau tidaknya setelah dia meninggal karena apanya, Bu? Itu orang punya utang atau enggaknya. Ya, Nabi sudah katakan yufaru likulli syahidin illa dain. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali apa? Utangnya. Orang mati syahid, Bu, kita mati syahid, Pak. Kita belum tentu mati syahid, Bu, Pak. Ya, punya utang. Orang punya utang aja tuh Nabi nggak mau sholatin. Ya, Nabi kabur. Ketika ada seorang dibilang itu si fulan punya utang, Nabi kagak mau sholatin. Ya, kenapa? Ini urusannya kepada siapa? Hakul adami. Ya, kepada manusia. Ya, dan jangan kita melihat utang itu karena lantaran besar kecilnya, jangan. Sekecil apapun, serupiah aja, Bu, kalau kita utang wajib kita apain? Bayar, kita gantiin. Ya kan? Karena kalau orang sekarang kan pola pikirnya beda. Tuh orang minjem duit dilihat orang yang minjemin duit. Kalau dia orang kaya, entar aja dah, duitnya banyak tuh orang. Bener gak kayak gitu, Bu? Iya, Pak, kayak gitu kan lagunya kan? Kayak gitu lagunya orang gitu tuh, orang pancoran, bukan orang sini dah. Ya. Tuh. Minjemnya gampang, tapi gantiannya apa? Susah. Ya. Iya, ya. Apalagi yang auzubillah jangan sampai nih ibu-ibu, Bu. Jangan sampai ibu-ibu main sama yang namanya panjul itu. Ya, panjul namanya panjul aja udah. Ya. Bahaya itu, Bu, tuh. Ya, dia bukan hanya nyekek tapi ngorok leher kita itu. Ya, jauhkan pinjaman dari yang online itu bahaya, Bu. Ya, kenapa? Kesian lakinya. Ya, minjem 5 juta suruh bayar 35 juta. Ya. Ntar nggak punya duit suruh jual ginjal. Ada orang kayak gitu, Bu. Pak, ya. Aneh minjem duit dong, ntar aneh kalau ginjal aneh jual aneh gantiin. Saya bilang mengginjal punya lo. Ya, menjual aja. Ya, jangan sampai karena utang kita menghalalkan berbagai macam cara, Bu. Hati-hati. Ya, nah itu perlunya kita ngaji seperti ini nih, kita mendapatkan pencerahan. Ya, apa yang semestinya kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Ya, kita ketemu orang-orang baik di sini itu nasihat, Bu. Ibu ya, kita berada di masjid nih, Bu, hati kita tenang nggak? Tenang. Ntar keluar rumah, keluar masjid bawaannya apa tuh? Ingat lagi, gelisah lagi. Ya, enak di masjid nih, hati jadi tenang tuh. Kumpul sama orang baik, ngelihat ibu-ibu, ya, tampang-tampang orang susah semua. Maaf, tampang-tampang orang ahlu surga semua nih. Ya, tuh, amin. Amin dong, Bu. Nggak mau masuk surga, Bu? Mau dong, ya. Masuk istana aja pengen masuk surga kagak mau. Ya, mudah-mudahan kita semua ini menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, ya. Jadi alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa. Apapun bentuk nikmat yang kita dapati, besar, kecil, ucapin alhamdulillah. Punya suami apa adanya, alhamdulillah. Yang suami punya istri apa adanya, alhamdulillah. Ya, yang ibu dapetin sekarang, yang bapak punya sekarang tuh yang terbaik yang Allah kasih, Pak. Ya, jangan pernah mengeluh dengan apa yang menjadi takdir Allah. Ya, itu semua yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah memang kadangkala menurut kita nggak baik. Ya, padahal yang nggak baik menurut kita, menurut Allah baik. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tuh, ya. Jadi cukup kita apa? Alhamdulillah ala ni'amillah. Kenapa? Kalau kita pandai bersyukur, Allah sudah janjikan la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kita pandai bersyukur, maka insya Allah pasti bakal ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sudah 50 menit. Ya, nanti kita buka tanya jawabnya aja, kita kembangkan. Ya, insya Allah dengan tanya jawab nanti ya akan menambah wawasan kita. Silakan kalau ada yang mau ditanya, monggo.